Selamat hari Minggu adik-adik semua. Adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadahnya. Sebelum memulai ibadah, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya pribadi. Adik-adik jangan lupa ya, selama ibadah yang memungkinkan untuk on cam, boleh on cam ya, biar pokoknya semuanya kelihatan. Oke. Adik-adik untuk memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 71, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Tuhan Yesus sahabatku. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam seminggu kemarin. Tuhan, pada hari Minggu ini kami berkumpul ya Tuhan dalam Zoom ya Tuhan, kami mau beribadah, IKIPT, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semoga biarlah ibadah ini bisa lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam Mazmur Pujian. Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 75. Mazmur 75 ayat 1 sampai 6. Seperti biasa ya, kakak mau minta tolong satu adik pelayan. Siapa ya? Maaf deh. Maaf, bisa bantu kakak untuk baca berbalas-balasan. Mazmur berapa tadi Kak? Mazmur 75 ayat 1 sampai 6. 75 1 sampai 6. Ya. Kakak baca ayat yang menjorok keluar, Mark baca ayat yang menjorok ke dalam. Oke, Mark? Ya. Mulai dari Mark ya. Allah Hakim yang adil.
Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, Aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. bumi hancur dan semua penduduknya. Tapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Terima kasih, Pak. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 244, Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pelayanan firman. Seperti biasa ya, dibagi jadi Eka dan Dwi. Yang SMA bisa Dwi masuk breakout room bareng sama Kak Rifki. Dan yang Eka tetap di sini bareng sama Kak Eba. Halo, selamat pagi. Ini ada siapa aja ya? Mark, Riana, sama Luke. Iya, untuk kelas Dwi-nya ya. Adik-adik ada dengar suara kakak nggak? Coba, biar pastiin dulu sebelum kakak mulai pelayanan firman-nya. Dengar, Kak. Oke, dengar ya, clear ya. Nanti kalau misalnya ada suara kakak hilang atau nggak jelas,
ngomong aja ya. Oke. Adik-adik, pembacaan ini udah semua ya. Oke, kita akan tiapkan dulu Alkitabnya. Adik-adik bisa buka dari Keluaran 32. Keluaran 32 ayat yang pertama hingga ke-6. Keluaran 32 ayat yang pertama sampai ke-6. Mark, Riana, dan Luke udah siap Alkitabnya? Udah. Udah, Riana? Oke, Luke? Udah, Kak. Oke. Yuk, biarkan Alkitab kita tetap terbuka, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena kasih penyertaan Tuhan buat kami semua yang boleh ada bersama-sama di sini berkumpul Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami semua. Tuhan boleh menjaga kami hingga kami tiba di hari ini mau kembali mendengarkan lagi haus akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan apapun yang kami dengar, apapun yang Tuhan ingin sampaikan lewat hamba-Mu ini menjadi berkat bukan hanya untuk adik-adik, tapi juga untuk hamba sebagai pelayan firman. Biar kami mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, pada pagi ini, untuk memulai hari-hari kami dari mulai hari ini hingga seterusnya. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan boleh menyertai kami dengan segala hal yang kami lakukan. Kami mau dan butuh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, arahkan hati pikiran kami, diamkan semua suara-suara di luar sana untuk hanya fokus kepada firman Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, di sini pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 6. Kakak mau bacanya, minta bantuan adik-adik juga. Jadi kita bacanya bergantian. Kakak mulai dari ayat yang pertama, kemudian Mark kedua, Luke ketiga, Riana keempat, dan nanti Kak Cit juga boleh bantu. Kak Cit boleh baca. Kak Cit ada dengar suara? Enggak ya, berarti nanti dibantu sama Mart, Luke, Riana nanti kembali lagi ke kakak. Oke, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 6 dengan judul perikop anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-mundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu dan anak laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuat nyala daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat kelima, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita yang membaca boleh juga merenungkannya di dalam hati kita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa kumpul lagi sama-sama. Mungkin kalau kakak sih baru
lihat nama-namanya sih kayaknya udah kenal ya. Tapi sekarang emang jumlah Dwi-nya cuma bertiga atau ada yang nggak masuk ya adik-adik? Ada yang tahu temennya yang Dwi yang nggak masuk? Ada beberapa sih Kak yang nggak masuk. Tapi kebanyakan anak katekisasi, teman-temannya Mark. Oh, satu gengnya Mat. Oke, terima kasih Kak Steph. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan ini dengan judul Perikop Anak Lembu Emas itu bicara menimbulkan beberapa simbol ya adik-adik. Tapi seperti kita ketahui bahwa Kitab Keluaran ini adalah Perjanjian Lama yang kalau secara garis besarnya itu bicara tentang pada masa perbudakan bangsa Israel di Mesir, kemudian perjalanan panjang bangsa Israel keluar dari Mesir hingga pada mereka tiba pada satu tanah perjanjian, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada mereka dan dipimpin oleh Musa. Ya, adik-adik mungkin itu udah sering kalian dengar gitu kan dari mulai kelas EK, Dwi gitu. Oke. Dan secara garis besarnya untuk Kitab Keluaran ini itu terbagi menjadi 5 bagian, adik-adik. Nah, untuk bagian pertama itu diambil dari ayat pertama sampai pasal pertama sampai ke-7 itu bagaimana Musa dan bangsa Israel berada di perbudakan Mesir. Kemudian bagian yang kedua itu ini prosesnya ya adik-adik. Jadi kitab secara garis besarnya itu terbagi menjadi 5. Pasal yang ke-8 sampai ke-13 itu bagaimana Tuhan menurunkan 10 tula di Mesir. Kemudian pasal yang ke-14 sampai ke-18 itu baru keluarnya bangsa Israel dari Mesir. 19 sampai 24 bagaimana Musa menunjukkan kepada bangsa Israel hukum-hukum yang Musa sampai dapatkan dari Tuhan di Gunung Sinai, kemudian disampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian bagian yang terakhir atau kelima, yaitu pada ayat yang ke-25 sampai ke-40, itu Musa memberikan arahan kepada bangsa Israel untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Intinya ini perjalanannya bangsa Israel dari mulai menjadi budak sampai pada mereka keluar dan sampai di tanah perjanjian. Nah, berarti kalau bisa kita lihat dari bagian-bagian tadi, part-part tadi, bahwa sebenarnya bukan pertama kalinya buat Musa ada di Gunung Sinai, adik-adik. Karena pada pertama kalinya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu dijabarkan pada Keluaran 3. Kita bisa lihat bahwa dia pada saat itu sedang menggembalakan ternak mertuanya. Kemudian disitulah Musa mendapatkan penglihatan atau perjumpaan sama Tuhan yang akhirnya Tuhan meminta Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti itu. Berarti ini kali keduanya ya bagi Musa. Namun ini pertama kalinya bagi bangsa Israel. Nah, posisinya pada saat itu disebut di ayat pertama ini bahwa bangsa Israel ada di kaki gunung, sedangkan Musa naik ke atas Gunung Sinai dan disuruh menunggu bangsa Israel di bawah gitu ya. Ceritanya seperti itu. Namun apa sih yang mau disampaikan pada Keluaran 32 ini? Kenapa? Maksudnya dari anak lembu emas itu seperti apa ya adik-adik? Nah, anak lembu emas di sini kakak punya 3 simbol atau karakter yang mencirikan karakter daripada bangsa Israel. Simbol yang pertama yang bisa kita ambil dari anak lembu emas itu adalah simbol ketidaktaatan. Kenapa Kak bisa dibilang ketidaktaatan? Anak lembu emas ini menyimbolkan bangsa Israel yang tidak taat. Kita bisa baca adik-adik, boleh minta tolong baca Riana yang ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Oke, terima kasih Riana. Ya, di situ disampaikan bagaimana mereka menyatakan datang ke Harun, minta tolong bikinin buatlah untuk kami Allah
Allahnya kecil ya adik-adik, Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami nggak tahu nih apa yang terjadi sama dia di atas gunung. Nah, mereka udah muncul nih keraguan-raguan. Pada saat mereka di kaki gunung, suruh tunggu di bawah gunung lah, di kaki gunung. Terus mereka kayak ngelihat kayaknya Musa nggak turun-turun deh, gitu ya. Kayaknya Musa nggak turun-turun nih, gitu kan. Terus akhirnya mereka mendatangi Harun, kayak datangnya tuh gerombolan minta kayak bikin Allah dong gitu buat kita. Itu bentuk ketidaktaatan. Kenapa dibilang ketidaktaatan? Karena kita tadi yang 5 bagian yang kakak sampaikan di awal, bahwa waktu di ayat-ayat sebelumnya, kalau adik-adik baca tadi, seperti ayat pokoknya 32 sebelumnya itu menjabarkan bagaimana Musa menunjukkan kepada bangsa Israel hukum-hukum apa yang harus bangsa Israel lakukan. Seperti kita mengetahui 10 hukum Taurat, ya kan? Ada yang tahu hukum Taurat yang pertama apa? Luk, ada suara kakak? Tahu nggak hukum Taurat yang pertama disampaikan bahwa Mars boleh bantu kalau misalnya tahu, atau Riana juga. Hukum pertama itu adalah akulah Allah Tuhanmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, adik-adik. Artinya di sini mereka udah nggak taat nih sama hukum yang mereka tahu juga, bahwa harusnya nggak ada Allah lain, tapi mereka malah minta Allah dibuatin. Itu ya adik-adik satu cirinya. Yang kedua, hukum kedua bilangnya gini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, sebenarnya bangsa Israel udah tahu nih 10 perintah Tuhan. Karena kan sebelumnya dibilangin kalau misalnya Musa menyampaikan apa hukum-hukum pada zaman itu masih berpatok pada hukum-hukum ya adik-adik. Tapi mereka melarang itu semua. Karena apa? Mereka melihat bahwa tidak ada tanda-tanda nih Musa turun gitu kan. Akhirnya mereka tidak taat sama hukum yang mereka tahu sebenarnya. Itu kenapa kakak bilang anak lembu emas ini menyimbolkan ketidaktaatan bangsa Israel. Kita bisa lihat mereka udah tahu hukum yang pertama dan kedua, namun mereka melanggarnya. Malah mendesak Harun untuk membuat Allah. Padahal kita tahu Allah kita Allah yang cemburu. Ya kan? Oke, simbol yang kedua dari anak lembu emas ini apa adik-adik? Selain daripada ketidaktaatan, itu muncul ketidakpercayaan. Rasa tidak percaya. Rasa tidak percayanya itu dilihat dari gini, kalimat ucapan mereka pada saat ngomong gini, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Nah, seolah-olah mereka nggak percaya nih kalau Musa di atas tuh lagi ngobrol sama Tuhan, bahwa Musa tuh bakal selamat dan turun menemui mereka dengan proses perjalanan setelahnya gitu. Mereka nggak percaya gitu. Di situ rasanya mereka kayak nggak tahu deh, kayaknya 50-50 nih, kayaknya udah gini kita ditinggal gitu aja gitu di sini gitu sama Musa gitu. Itu rasa ketidakpercayaan itu muncul ketika mereka tidak melihat. Bisa kita bayangkan pada saat itu kita hanya dikasih pesan, bangsa saya dikasih pesan kayak tunggu ya di sini sampai kita datang, sampai aku turun. Simpelnya kayak gitu kata Musa. Tunggu ya di sini saya ke atas, nanti saya turun. Simpelnya seperti itu. Oke, awalnya mereka percaya, oke aja gitu, tunggu kan. Mereka melihat bahwa yang Musa ngomong seperti itu. Lama kelamaan nunggu hari lepas hari, kok nggak turun-turun? Kayaknya ini Musa mengundurkan diri gitu kan, ya kan? Muncullah rasa nggak percaya, muncullah rasa pemberontakan mereka nih. Kayaknya kita ditinggal deh, kayak muncullah pikiran-pikiran gitu kan ya. Akhirnya timbul kayak tadi udah nggak taat, menimbulkan udah nggak taat itu dari nggak percaya. Jadi dua hal ini saling berkaitan nih. Ketika kita udah nggak percaya kita nggak akan taat. Karena ngapain juga sih nunggu orang nggak ada hasilnya gitu, kan? Nah, dua simbol. Simbol yang terakhir,
Simbol yang terakhir yang mencirikan anak lembu emas ini kita bisa lihat karakter bangsa Israel itu simbol kegagalan. Lebih tepatnya ini kepada Harun ya. Harun tuh dititipin bangsa Israel di bawah, kemudian diminta untuk tunggu gitu kan. Tapi sebagai pemimpin pada saat itu Harun itu nggak bisa tegas. Dia nggak bisa tegas, makanya kakak bilang kayak ini menyimbolkan kepemimpinan yang gagal adik-adik. Nggak bisa tegas, intinya pengennya cari aman, akhirnya mengikuti ya kan ayat-ayat selanjutnya ya, dari mulai lalu berkatalah Harun kepada mereka, itu ayat kedua, kemudian lalu seluruh bangsa menanggalkan anting-anting, diikutin tuh maunya bangsa Israel sama Harun, udah diikutin, ya udah akhirnya jadilah itu ya, anak lembu emas yang akhirnya mereka bersuka cita membangun menyembah seperti itu. Akhirnya kalau kita baca selanjutnya yaitu Tuhan murka terhadap bangsa Israel, beberapa orang mati gitu kan, marahnya Tuhan gitu. Berawal dari ketidaktaatan, kemudian tidak percaya, akhirnya punya pemimpin yang juga gagal gitu, kayak ikutin aja deh maunya gitu kan, cari aman gitu kan, daripada nanti diserang gitu dari sama semuanya gitu. Harusnya tidak seperti itu adik-adik. Nah, 3 simbol ini tuh berawal atau terjadi kenapa adik-adik? Terjadi karena mereka nggak sabar. Poin dari kenapa mereka melakukan semua hal itu, dari mulai mereka nggak taat, buahnya gitu ya, buahnya mereka nggak taat, mereka nggak percaya, mereka berontak, melakukan pemberontakan. Oke, ada suara kakak? Mat? Luke? Kalau ada tolong kasih info. Jadi makin kecil kak. Makin kecil sekarang? Masih kecil? Coba. Kedengar, masih kedengar. Masih ada suara atau udah? Oke. Sudah. Oke. Ya. Jadi intinya dari simbol-simbol itu kenapa bisa bangsa Israel itu nggak taat? Kenapa bangsa Israel itu tidak setia, tidak percaya? Akhirnya tidak setia ya jatuhnya. Mereka menyembah Allah lain itu karena tidak sabar, adik-adik. Nah, renungan kita hari ini adalah bagaimana kita belajar untuk sabar. Ya, adik-adik belajar untuk sabar, karena ketika adik-adik nggak sabar, adik-adik akan melakukan hal-hal yang menurut adik-adik atau apa yang adik-adik lihat, pemahaman adik-adik, dan berdasarkan itu gitu. Kenapa bisa itu? Balik lagi ke kita, coba kita refleksikan ya. Untuk yang Dwi kan udah belajar untuk kayak memahami diri, kayak oh iya, mengambil maknanya seperti apa gitu. Oh ternyata jadi orang sabar nggak mudah. Coba di sini pasti belajar sabar itu nggak gampang ya adik. Gimana caranya kita nahan emosi, keinginan, ketika kita nggak ngelihat sesuatu di depan kita. Kayak COVID ini, masa-masa COVID ini, tiba-tiba harus nggak boleh keluar rumah, tiba-tiba dengan prokes yang super ketat, sekolah nggak ada. Awal-awal oke, lama-kelamaan ketika kita nggak memiliki kesabaran, kita merasa kayak berontak. Akhirnya kita kayak, capek kayak gini terus gitu. Capek kayak gini, kayak gitu. Nah, itu buah-buah dari ketidaksabaran. Ya, kakak alami juga gitu, kayak kayaknya jalan-jalan nggak boleh, nongkrong nggak boleh gitu kan. Atau apa ya, ke sana kayak gini, ke sini harus kayak gini. Banyak kali aturan. Kita bisa pikirkan itu, refleksikan itu pada saat ini. Kok kayaknya ribet banget gitu kan. Akhirnya muncul rasa kayak, nggak kelihatan ini deh. Terus yang nggak pernah kena COVID, atau yang merasa bahwa dirinya, apaan sih gitu. Muncullah kayak gitu-gitu, perasaan-perasaan kayak gitu. Akhirnya berontak. Nah adik-adik, ketika kalian tahu simbol-simbol, maksudnya, oh bangsa Israel pun mengalami itu pada saat ini, mungkin adik-adik kakak mengalami hal seperti itu, kita renungkan ya. Renungkan buat kakak dan kakak-kakak semua di sini, adik-adik. Apakah kita udah
sabar melalui prosesnya Tuhan bentuk kita sampai saat ini. Sampai kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di kemudian hari, tapi apakah kita, renungan pertamanya, apakah kita bisa sabar melewati prosesnya Tuhan dalam hidup kita masing-masing ya. Adik-adik yang harus mengalami sekolah, online, dan lain sebagainya, ataupun dengan proses permasalahan adik-adik kakak nggak tahu, tapi mari kita sama-sama renung. Itu satu. Yang kedua, respon kita seperti apa ketika kita mulai menghadapi perasaan-perasaan tidak percaya, keraguan-raguan. Apakah kita sama seperti bangsa Israel atau kita bisa menjadi pribadi yang sabar seperti itu? Oke, adik-adik, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk Mart, Luke, Riana, kakak ajak renungkan itu seminggu ke depan. Mungkin nanti bakal ditanya sama kakak-kakak selanjutnya. Mart, ada yang bingung? Enggak, Kak. Enggak ya. Tapi Mart dapat apa, Mart? Kak, harus sabar di tengah pandemi ini. Oke, poinnya itu. Tapi tahu kan ya, buah dari ketidaksabaran itu apa aja kan? Luke, boleh suaranya? Sebelum kita tutup. Ya, Kak. Aman ya? Masih sabar nggak atau nggak sabaran? Sabar, Kak. Sabarnya Luke kayak gimana? Aman ya? Riana? Iya, Kak. Gimana? Apa yang Riana dapat? Harus sabar sih, Kak. Iya, kenapa Kak? Kalau nggak sabar gimana? Nanti kita jadi nggak taat. Nggak taat. Oke. Terus ada lagi? Itu aja sih, Kak. Oke ya. Jadi intinya pokoknya adik-adik renungkan itu firman Tuhan pada hari ini bicara tentang bagaimana ketika tidak taat, tidak setia, tidak sabar itu membuahkan hasil yang tidak baik buat kedepannya gitu ya. Maka Tuhan pun murka terhadap bangsa Israel. Nah, adik-adik cukup firman Tuhan hari ini. Kiranya kita mau satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan karena kita boleh membaca firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan sebenarnya menyertai, namun dari sisi bangsa Israel yang melakukan pemberontakan dengan pemikiran-pemikirannya. Kiranya Tuhan kami mau jadi orang-orang yang tidak sama seperti bangsa Israel. Kami mau tetap sabar, kami mau tetap percaya, kami mau tetap taat akan firman Tuhan. Apalagi pada masa-masa saat ini yang kami alami pribadi lepas pribadi, apapun bentuk permasalahannya, kami percaya belajar untuk sabar itu nggak gampang, makanya kita butuh penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami mau lanjut ke ibadah bersama rekan-rekan kami yang lain, kiranya firman ini boleh mendiam di hati kami dan kami aplikasikan itu di dalam kehidupan kami. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Rivi. Adik-adik boleh gabung lagi yuk, kita live. Tapi jangan live. Terima kasih untuk Kak Rivi dan Kak Eba untuk pelayanan firman-Nya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus.
Kita ulangi sekali lagi ya. Jadi sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Seperti biasa ya, ada dua orang di saya. Ini ada yang mau berdoa bareng sebelum salat Jumat ya. Yuk, siapa? Ayo. Oke, kalau itu saya Mbak. Kalau gitu tunjuk Riana sama Jonathan. Oke, Riana, halo. Cek suara dulu ya. Sama Jonathan ya? Halo Jonathan. Halo Kak. Ya. Oke. Riana. Iya, Kak. Oh, Riana ada ya suaranya? Riana. Halo, Kak. Oh, ada. Riana suaranya agak kecil. Boleh dideketin lagi ya komiknya. Kalau gitu doanya biasa untuk teman-teman, sekolah, kerja, orang tua, negara, dan jangan lupa COVID-19 biar kita boleh doain nantinya, oke? Dimulai dari Jonathan dulu boleh. Dimulai dari Jonathan doa nanti dilengkapi oleh Riana dan ditutup oleh saya. Oke, silakan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini kami semua telah mengikuti Zoom meeting ya Tuhan. Berkati juga untuk Kakak Layan, supaya Kakak Layan sehat selalu. Ya Tuhan, berkati juga buat teman-teman yang belum bisa ikut Zoom meeting ya Tuhan. Berkati supaya mereka sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih juga ya Bapak atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dari kiranya firman yang telah kami dengar ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapak untuk para pemimpin yang boleh Tuhan sediakan bagi bangsa kami ini, biar kiranya Tuhan yang menyertai mereka selalu dalam setiap pekerjaan mereka, biar kiranya Tuhan yang memberikan mereka selalu hikmat, agar kiranya mereka dapat terus memberikan keputusan yang benar, sehingga bangsa Indonesia ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang dapat segera terbebas dari COVID-19 juga. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para dokter kami, berikanlah mereka selalu kekuatan ya Bapa, sertailah mereka selalu, biar kiranya mereka dapat terus menyalurkan mujizat Tuhan kepada para pasien COVID-19, sehingga makin banyak orang yang pulih dan sembuh oleh karena mujizat Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk
sekolah kami, biar kiranya Tuhan juga yang menyertai sekolah kami, agar kiranya kami dapat sekolah dengan baik ya Bapak, kami dapat mengerjakan setiap tugas-tugas dan ujian-ujian kami dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami telah menerimanya. Ajari kami Tuhan Yesus untuk selalu tetap bisa menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang taat, takut akan Tuhan, dan kami selalu terus tetap ada di jalan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini juga Tuhan, Kau telah mendengar setiap doa-doa dari anak-anak-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, dunia ini akan semakin jahat Tuhan. Kami tahu Tuhan semua akan semakin jahat Tuhan Yesus. Tapi biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan akan semakin tetap baik dan memuji selalu Engkau Tuhan Yesus. Bukan Allah yang lain. Bapa, biarlah Tuhan dalam setiap pergumulan kami masing-masing ya Bapa. Mungkin ada yang sakit, orang tua maupun adik klien kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah Tuhan. Engkau yang ulurkan tangan Tuhan untuk kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Bapa, kami semua yang ada di sini selalu terus tetap diberikan kesehatan, tubuh yang kuat Tuhan, di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu terus tetap menyertai kami. Dan kami juga percaya Engkaulah satu-satunya Allah, Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa bagi kakak-kakak layani Tuhan Yesus yang setia untuk melayani Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, biarlah adik-adik teruna kami Tuhan, biar mereka semakin bertumbuh di dalam Kristus. Mereka akan semakin selalu terus tetap takut akan Tuhan, taat, sabar, setia, dan semoga mereka semakin bisa menjadi teladan dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan Yesus. Firman-Mu ya Bapa, yang akan menuntun mereka masing-masing. Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami Tuhan, untuk apa yang kami perlukan Tuhan Yesus. Ini adalah rumah Tuhan. Ini adalah milik Tuhan. Semuanya adalah Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah kami, biarlah gembala kami Tuhan Yesus, Pak Pendeta, dan seluruh jemaatnya Tuhan Yesus, kami memiliki otoritas Tuhan Yesus. Dan kami mau taat Tuhan, dan kami mau sabar untuk prosesnya ya Bapak. Untuk apapun itu Tuhan Yesus, biarlah kami bisa mencapai tujuannya dengan sempurna Tuhan. Dan penyertaan tangan Tuhan. Bapa, inilah doa yang jauh dari sempurna Tuhan Yesus. Kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami coba mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan lupa ya untuk di nominal terakhirnya diidentifikasi makan 2022 dan adik-adik sambil mempersiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari PKJ 4 bait yang pertama dan yang kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan.
Adik-adik dari kakak yang memberikan kesempatan melalui telepon boleh langsung scan QR yang ada di layar. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syukur. Kita akan mendoakan Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang melimpah yang Kau berikan kepada kami setiap harinya ya Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini, pada ibadah kami ini ya Tuhan, kami mau memberikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, supaya berguna ya Tuhan untuk gereja, bangsa dan negara kami. Kau berkati persembahan ini bukan tak seberapa nilai yang kami berikan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu dengan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk Kak Rivi untuk pelayanannya. Terima kasih untuk Kak Batseba. Cuman Kak Batsebanya lagi tugas lagi nih di gereja untuk pelayanan multimedia. Jadi harus duluan. Oke, untuk adik-adik yang boleh hadir, terima kasih banyak. Minggu depan kita masih ibadah Zoom. Masih belum ada informasi untuk ibadah onsite. Peralatannya juga belum ada, jadi kita masih nunggu pengadaan juga. Terus untuk teman-teman yang belum hadir, boleh nanti diundang lagi, diajak lagi untuk yang kategorisasi, boleh untuk diundang lagi, diajak lagi untuk minggu depan kita masuk dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Turunan. Untuk adik-adik yang lagi tes-tes, ujian-ujian, ulangan-ulangan, selamat bertugas. Kalau ada yang mau butuh soal, tetap harus langsung datang ke gereja untuk ketemu sama sekretariat gereja untuk.
Oke, terima kasih untuk pelayanannya, untuk kehadirannya, dan Kak Livi boleh untuk amanat pemutusan lagu kemudian ditutup dengan berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, biarlah firman yang boleh kita dengar sama-sama, kita renungkan itu, dan kita akan menyanyi dari KJ 425 ayat 1 kedua, berkumandanglah suara dari seberang. Ya, adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, tibalah kami pada akhir ibadah ini, Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami renungkan bersama dan puji-pujian yang boleh kami angkat kepadamu, itu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hari-hari yang boleh kami lalui ke depannya, dari mulai hari ini hingga selama-lamanya, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ya, adik-adik dan kakak-kakak, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya pribadi. Selamat hari Minggu, Kak. Baik semuanya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Salam untuk sekolah keluarganya ya. Jangan lupa datang lagi minggu depan. Iya, Kak. Dah, Kak. Ya.